Bab 663. Kuberi 20. Pertandingan sudah berakhir, Rico Zeng seharusnya sudah lama keluar. Oh, orang itu begitu asuk langsung gila membuat pil racun, kemungkinan dia keracunan sendiri dan mati. Eric Kin berkata dengan sembarang. Omong kosong, Letnan sudah mempraktekkan pil racun seumur hidup, bagaimana mungkin dia mati keracunan? Keluarga rumah Zeng marah besar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan tahu jika kamu masuk dan melihatnya. Eric Kin memutar matanya dan tidak peduli padanya. Kepala rumah Zeng ragu sebentar, lalu membuka jalan wilayah rahasia dan masuk. Namun beberapa detik kemudian, kepala rumah Zeng mengeluarkan suara teriakan. Dengan terburu-buru keluar dari dalam. Semua orang sedikit terkejut, kepala rumah Zeng terlihat sangat menyedihkan saat ini. Pipi dan lengannya dipenuhi luka beracun dan punggungnya mengalir darah. Masuk hanya 1 detik tapi seperti dipukuli selama 1 jam. Eric Kin, beraninya kamu mempermainkanku. Kepala rumah Zeng sangat marah. Saat pertama kali masuk, dia terkejut melihat asap warna-warni melayang di ilusi. Kemudian dia tidak menyadarinya untuk beberapa saat, lalu hanya mengambil 1 hirupan napas, dia hampir mati. Katakan padaku, mengapa penuh dengan kabut beracun? Kepala rumah Zeng dengan marah berkata, sebenarnya apa yang kamu lakukan di dalam? Apakah otakmu bermasalah? Eric Kin mengutuk tanpa basa-basi, dari awal sudah aku katakan, orang itu terus membuat pil racun, apakah mungkin di ruang ilusi tidak ada kabut racun? Kamu tidak melakukan perlindungan apapun, langsung masuk saja, tidakkah kamu bodoh? Kamu. Kepala rumah Zeng tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia merasa ada yang salah dengan Eric Kin, dia tidak dapat menemukan kekurangan untuk sementara waktu. Lalu Rico Zeng benar-benar meracuni dirinya sendiri sampai mati. Bahkan keluarga Zeng pun sedikit curiga. Keluarga Jiang tertawa begitu saja. Pemurnian obat dapat memurnikan diri sendiri sampai mati. Rico Zeng ini sungguh unik. Kepala rumah Zeng, pertandingan sudah berakhir, saatnya menyelesaikan hitungan. Kepala rumah berjalan dengan wajah merah. Setelah kalah 2 kali berturut-turut, dia akhirnya malu, dia juga tidak puas. Wajah kepala rumah Zeng berubah dan dia melihat ke arah wasit dengan tiba-tiba. Beberapa tetua, letnan dari keluargaku belum keluar, aku curiga dia dibunuh oleh Eric Kin, jadi ronde ini seharusnya tidak dihitung. Sial, kamu terlalu tidak tahu malu. Haha, sudah kalah masih tidak mau menanggungnya, keluarga Zeng benar-benar sampah. Aku hanya datang untuk menonton pertempuran dan tidak mendukung keluarga manapun, tetapi tindakan keluarga Zeng memang memalukan. Sekarang, bahkan penonton pun tidak bisa memakluminya. Semua orang tahu bagaimana Eric Kin bisa membunuh Rico Zeng jika ruang ilusi dipisahkan satu sama lain. Dan juga Rico Zeng juga memurnikan pil racun untuk menyakiti orang. 3 wasit senior, aku harap kalian bisa tidak berlebihan. Kepala rumah Jiang, dengan mata yang bersinar tajam juga berbicara dengan suara yang dalam. Ini. Ketiga tetua gemetar. Meskipun kepala rumah Zeng memberi mereka banyak keuntungan sebelum pertandingan, tapi saat ini juga sulit untuk menipu. Bukankah kalian menginginkan Rico Zeng? Saat ini, Eric Kin seperti ayam menangkap Rico Zeng keluar. Harus dikatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan hidup yang cukup besar. Saat ini, rambut Rico Zeng acak-acakan, matanya kusam dan air liur terus mengalir dari mulutnya. Dia juga mengatakan sesuatu seperti, aku adalah ahli obat nomor 1 di dunia. Letnan, bangun, apa yang terjadi di dunia ilusi? Apakah Eric Kin menyakitimu? Kepala rumah Zeng lewat dan menuangkan sebaskom air ke wajah Rico Zeng sambil berteriak keras. Hahaha. Rico Zeng tiba-tiba tertawa liar. Eric Kin diracun sampai mati olehku,
Aku sudah memurnikan pil racun level 6. Aku adalah ahli obat paling hebat di dunia. Sampai saat itu, aku akan diam-diam meracuni keluarga Zeng anjing ini. Kelak akulah yang menjadi kepala rumah Zeng yang baru. Eric Qin tersenyum dan berkata, kepala keluarga Zeng, sepertinya letnanmu memiliki nafsu makan yang besar. Wajah kepala rumah Zeng pucat dan menendang Rico Zeng ke tanah. Dia sudah terlalu gila. Ketiga tetua itu semuanya terkesiap. Keadaan awal ditambah dengan pengakuan langsung dari Rico Zeng membuat mereka tidak ada cara untuk membantu keluarga Zeng. Keluarga Jiang memenangkan babak ini. Ketiga tetua berkata pada saat yang sama. Keluarga Jiang sangat gembira dan kepala rumah Zeng terduduk di tanah, membersihkan tempat dan kedua keluarga datang ke aula. Kepala rumah Zeng secara pribadi menyerahkan setengah dari harta keluarga Zeng, hatinya sepertinya dipotong dengan pisau. Kepala rumah Jiang tersenyum tipis hingga tersenyum seluruhnya. Inilah kemuliaan dari pemenang. Kemudian dia melihat ke arah Eric Qin. Letnan, kemenangan keluarga Jiang ini semua berkat dari usahamu, jadi aku akan memberikanmu setengah dari aset keluarga Zeng. Penonton sempat sedikit kaget. Keluarga Zeng adalah keluarga besar, bahkan seperempat asetnya pun luar biasa. Tapi tidak ada dari keluarga Jiang yang punya pendapat, apalagi kecemburuan. Jika bukan karena Eric Qin yang membalikkan keadaan, status mereka di dunia tersembunyi akan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, semua orang juga merasa itu sudah sepantasnya dengan memberikan ini sebagai tanda terima kasih. Kepala rumah Jiang sangat berani. Sudut mulut kepala rumah Zeng bergerak beberapa kali, dan hatinya semakin sakit saat dia melihat pihak lain membagi tebakan di depan matanya. Terima kasih, kepala rumah Jiang. Eric Qin tersenyum, tidak ada tarik ulur. Namun alih-alih langsung menerimanya, dia malah melihat ke arah kepala rumah Zeng. Kepala rumah Zeng, saat ini separuh dari keluargamu adalah milik orang lain. Vitalitas keluarga Zeng sepertinya terluka parah. Eric Qin, kamu tahu betul, kenapa repot-repot bertanya. Kepala rumah Zeng cemberut, tidak perlu kehilangan setengahnya, meski kehilangan 20%, keluarganya dan keluarga Jiang bertaruh adalah hal yang sudah sangat sulit. Bagaimana kalau mengembalikan harta keluarga Zeng yang ada di tanganku? Kata Eric Qin. Kepala rumah Zeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan setelah beberapa saat, dia mencibir lagi, kamu bisa begitu baik. Katakan apa syaratmu? Aku ingin ilusi keluargamu, kata Eric Qin. Ketika kepala rumah Jiang mendengar kata-kata itu, matanya bersinar karena rasa takjub. Dia sebenarnya mendambakan wilayah rahasia, tetapi dia juga tahu bahwa keluarga Zeng tidak akan menjualnya kepadanya. Namun, Eric Qin bisa mengabaikan aset sebesar itu dan memilih wilayah rahasia. Dia benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Keluarga rumah Zeng sedikit tersentuh, tetapi dia ragu-ragu ketika memikirkan misteri ilusi dan bahkan beberapa fitur yang belum berkembang. Kembalikan 50% kepadaku dan aku akan berjanji padamu. Kepala rumah Zeng membuka mulutnya lebar-lebar. Kalau begitu kamu terlalu banyak berpikir. Eric Qin mencibir. Jangan lupa, ilusi rumahmu penuh dengan kabut beracun dan aku khawatir itu tidak akan bersih dalam beberapa dekade terakhir. Kepala rumah Zeng tampak kaku. Dia baru saja memikirkan hal ini dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk membunuh Rico Zeng. Tidak hanya kalah dalam permainan, dia juga merusak ilusi. Dengan ilusi seperti itu, mengembalikan 25% sudah termasuk penawaran yang bagus. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Eric Qin terperangkap dalam jebakannya berkata, aku setuju. Kepala rumah Zeng berkedut beberapa kali, dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Tapi aku berubah pikiran dan hanya memberi 20%. Eric Qin berkata, kamu jangan terlalu membuli orang. Kepala rumah Zeng menamparkan meja dan meraung.
Eric Kin ini terlalu tidak tahu malu, dalam beberapa detik dia menghapusnya setengah. Jadi kamu setuju atau tidak? Jika tidak maka hanya akan tersisa 15%. Kata Eric Kin dingin. Beri kamu 3 detik untuk memikirkannya. Baiklah. Kepala rumah Zeng mengertakkan gigi karena marah. Tetapi dia harus segera setuju, jika tidak maka akan berkurang setengah lagi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.